Baik, setelah kita semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Narsetnoba dengan NIM 1111012 dari kelas 12 YW1. Pada kali ini saya akan menjelaskan seperti mengenai HTML exercise mata kuliah algoritma dan struktural. Kemudian ada 3 tentang soal pertama, yaitu tanpa collision. Soal yang terbagi menjadi 2 soal, yaitu 2A yaitu mengenai handle collision hashing, soal 2B handle collision closed hashing, dan soal ketiga adalah sebatas kesimpulan saja hasil dari 2A dan 2B. Jadi di sini kita masuk kepada soal pertama, yaitu tentang handle collision. Di sini dia minta untuk melakukan hashing terhadap domain name yang ada di dataset, di mana ukuran dari tabelnya adalah 20. Kemudian insert data ke dalam tabel secara berurutan. Pertanyaannya ini, apakah semua data bisa di-insert? Jika tidak, data mana yang mengalami collision dan indeks keberapa? Dengan referensi yang dikumpulkan sebagai berikut ini adalah ASCII. Kode ASCII-nya, lalu datasetnya sebagai berikut. Domainnya adalah sekian, IP ada sekian, detail sekian, created sekian. Yang akan kita butuhkan nanti harusnya di domain name-nya saja dan ASCII-nya saja. Sekarang kita masuk kepada soal pertama, lakukan proses hashing tanpa collision. Jadi di sini saya mencontohkan satu saja angka hashingnya, karena kalau saya lakukan hashing semua domainnya sepertinya akan banyak sekali dan menghabiskan banyak kertas juga. Makanya saya hanya berikan satu contoh saja, yaitu google.com. Jadi per karakter google.com ini dicarilah kode ASCII per karakternya, misalnya seperti G. Kode ASCII-nya adalah 103, didapatkan dari referensi ini. G adalah 103, itu G-nya 103, G-nya 111, G-nya lagi 103, L 18, E 11, dan ini adalah tanda titik. Tanda titik itu kode ASCII 46, C 99, P 111, M 919. Dan semua kode ASCII ini, semua kode ASCII per karakter ini akan digunakan. Di sini saya masukin ke variabel sum ya, 103 tambah 111 tambah 111 tambah 103 dan seterusnya. Dia akan menghasilkan 1000, dan ini adalah sigma dari ASCII-nya. Dan terakhir, karena ukuran tabelnya adalah 20, maka kita lakukan modulonya modulo 20. Jadi sigma dari ASCII-nya dibagi dengan 1002, dia menghasilkan 2. Maka 2 inilah hasil hashingnya. Jadi domain Google dia dihash ke indeks kedua dengan statusnya oke, tidak collision. Lalu dilakukanlah hashing proses yang sama dengan domain berikutnya, setidaknya YouTube, dengan sigma ASCII-nya adalah 1246 dan hasil hashnya adalah 6, makanya dihash ke indeks ke-6. Oke. Facebook dia dihash ke indeks ke-11. Oke. Lalu Instagram dia dihash ke indeks ke-11, dan ini adalah collision karena di indeks ke-11 ini sudah ada domain yang mengisi, yaitu facebook.com, maka hasilnya collision. Lalu dan seterusnya, GitHub dihash ke-8, Shopee dihash ke-9, Twitter dihash ke-12, TikTok dihash ke-7, dan Zoom US dia di hash ke-11, dan ini dia collision lagi, dia bertabrakan dengan domain facebook.com dan instagram.com. Jadi ada
tiga lah, ada tiga yang collision. Pertama yang Facebook, yang kedua Instagram, dan ketiga lah Zoom di US. Sekarang kita masuk kepada soal nomor 2A, tentang melakukan mekanisme penanganan collision dengan cara open hashing. Dan yang pertama adalah insert traveloka.com. Kita lihat yang pertama, hit hash traveloka.com, hari keberapa. Dilakukanlah hash traveloka.com dan hasilnya adalah 14. Maka dia akan dihash ke indeks ke-14. Dan apakah collision? Jika ya, domain mana? Dan Traveloka di indeks ke-14, karena indeks ke-14 itu kosong, jadi tidak ada collision ya. Dan gambarkan kondisi hash tabel tersebut dengan gambar hashnya seperti demikian, dengan gambar tabel yang mungkin lebih rapi lagi. Dan indeks kedua ada google.com, tiktok.com, github.com, 9.com, dan sebelah sini adalah rantai ya, ada chain ya, facebook.com. Ini node-node ini, facebook.com, node instagram.com, node zone.us. Yang ketiganya memang collision, dan mereka itu satu di indeks yang sama. Indeks ke-12 ada twitter.com, indeks ke-14 ada traveloka.com. Lalu berikutnya adalah find traveloka.com. Jelaskan prosesnya sampai ditemukan. Jadi find traveloka.com. Jadi langkah pertama yang kita lakukan untuk cari find-nya adalah untuk melakukan hashing dulu. Kita hashing dulu key-nya. Dalam hal ini traveloka.com. Traveloka.com itu hasil ascinya adalah 1330. Dan 1334-nya kita mau dulu dengan value sebagai dari tabel. Dan dia akan menghasilkan 14. Jadi dia akan melakukan traversal dengan pointer. Dia akan melakukan traversal dengan pointer, pencarian dengan pointer sampai ke indeks ke-14. Seperti ini. Dia mencari di indeks kedua, dicek dengan kondisional. Kalau nggak salah kondisional. Pengecekan sama apa tidaknya, apakah karakter google.com ini sama dengan traveloka.com? Oh, tidak, berbeda. Maka dia akan lanjut ke indeks ke selanjutnya hingga dia menemukan traveloka.com di indeks ke-14. Seperti itulah cara operasi file ini. Lalu berikutnya adalah delete github.com dengan menggambarkan kondisi stable sebelum delete. Jadi gambar kondisi stable sebelum delete ini sebenarnya adalah kondisi tabel ini sama dengan kondisi tabel ketika kita sudah menginsert traveloka.com. Jadi ini adalah gambar dari hash table-nya dengan kondisi yang memang sudah diinsert traveloka.com-nya di indeks ke-14. Dan gambarkan kondisi hash table setelah delete. Mengingat ini adalah open hashing, maka proses penghapusannya bisa kita langsung hapuskan saja, karena chain, kalau ada chain di satu indeks, maka node di chain tersebut bisa langsung dihapus seperti itu. Dan ini adalah kondisi stable setelah di delete. Jadi untuk proses penghapusannya pertama-tama dilakukan dulu hashing github.com. github.com ini ada proses hashingnya. Nah, hashing github.com ini didapatkanlah sigma ASCII-nya itu adalah 1008, dan dimodulkan dengan 20 akan menghasilkan 8. Nah, ketemulah dia di indeks ke-8. Maka mengingat ini adalah open hashing, maka dia bisa langsung dihapus
pada indeks ke-8, maka dia menjadi 0. Dan ini adalah kondisi stable setelah mendelete github.com. Seperti oke. Sekarang kita lanjut ke tantangan ke berikutnya, itu mengenai handle collision closed hashing. Ini adalah metode yang berbeda ya dengan yang tadi open hashing. Yang pertama adalah insert traveloka.com, menghitung hash traveloka.com array keberapa. Sama ya seperti tadi ya. Di sini saya juga cantumkan untuk rumus probingnya, yang mana untuk hash key-nya, ketika hash key-nya misalnya pada indeks tertentu ditemukan ada key yang sudah mengisi slot tersebut, maka harus ditambahkan dengan dia ditambahkan dengan 1, dia di hash ke indeks selanjutnya. Pada closed hashing ini setiap indeks nggak boleh ada rantai. Jadi setiap indeks itu harus hanya satu saja, hanya satu domain yang mengisi. Seperti itu. Dihitung travel.com array keberapa. Jadi sama seperti tadi, hasil hashnya itu adalah indeks ke-14. Dan apakah collision jika ya dengan domain mana? Mengingat ini adalah closed hashing, jadi tabelnya berbeda dengan tabel open hashing tadi. Dia sudah menjadi seperti ini, com dan seterusnya. Kita lihatlah pada indeks ke-11 ini. Di indeks ke-11 ini dia harusnya ada rantai. Rantai yang pada indeks yang sama. Ini Facebook harusnya masih ada rantainya. Panah Instagram, panah Twitter. Dan karena ini dia adalah closed hashing, maka dia di prop. Instagram menjadi satu indeks setelahnya, dan Twitter dia menjadi 2 indeks setelah indeks aslinya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Dan kita masuk kepada topik apakah collision jika ya dengan domain yang mana. Dan karena ini adalah tabel dengan closed hashing, maka kita pastikan di indeks ke-14 itu dia sudah diisi dengan zoom.us, maka dia collision. Tunjukkan langkah probing. Nah, langkah probing dia adalah rumus ini. Dengan hash key-nya dia ditambahkan dengan 1. 1 ini maksudnya indeks selanjutnya. Maka setelah diinsert traveloka.com, dia akan dimasukkan pada indeks ke-15 setelah zoom.us. Seperti itulah langkah probing. Lalu kemudian adalah tantangan find traveloka.com. Jelaskan prosesnya sampai ditemukan. Untuk find traveloka.com ini kita lakukan dulu hashingnya. Hashing traveloka.com dengan hasilnya ketemu pada indeks ke-14. Dan karena di indeks 14 itu sebenarnya sudah diisi dengan domain zoom.us, maka di sinilah fungsinya probing itu. Dia akan mencari ke indeks selanjutnya, yaitu indeks ke-15, yaitu traveloka.com. Temulah. Found it. Seperti itulah cara find di processing. Lalu kemudian adalah delete github.com. Gambarkan kondisi stable sebelum delete. Dengan dilakukanlah terlebih dahulu hashing dari github.com-nya ketemu di indeks ke-8. Nah, sebelum delete-nya adalah seperti ini. Hash table-nya. Dan setelah delete, metode penghapusan dari metode open hashing dengan close hashing itu dia berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung menghapus domain tersebut, karena takutnya pada ketika dilakukan operasi find tersebut akan terganggu. Kenapa bisa terganggu nanti akan dibahas.
proses delete-nya adalah lakukan hashing, ketemu hashnya itu berada di indeks ke-8, maka di indeks ke-8 itu kita nggak boleh menghapus total, membersihkan total menjadi nol. Itu nggak boleh. Kita harus melabeli indeks tersebut dengan deleted. Deleted itu seperti batu nisannya. Jadi indeks dengan label deleted itu dia dianggap sebagai chain yang masih tersambung gitu loh. Dengan double hashing setelah delete adalah seperti ini. Kita bisa lihat pada indeks ke-8 dia sudah terlabeli dengan deleted. Seperti itu. Nah, kita masuk ke berikutnya, itu soal 3 membandingkan hasil 2A dan 2B. Manakah yang lebih efisien untuk kasus ini? Kita lihat dari segi efisiensi pencarian, open hashing lebih stabil karena collision itu dia hanya memengaruhi chain di satu indeks tanpa merembet ke slot lain. Jadi chain di setiap indeksnya itu dia mandiri. Seperti itu. Dan pada close hashing, linear probing dapat menyebabkan clustering. Clustering itu dia maksudnya seperti ini. Misalnya seperti tadi. Ini. Kalau kita lihat indeks ke-11 ini, di indeks ke-11 ini ada satu chain yang isinya itu beberapa domain, facebook.com, instagram.com, zoom.us. Nah, clustering itulah yang sama dengan probing. Jadi probing ini dia disebarkanlah. Instagram.com dia menjadi indeks ke-12, zoom.us dia menjadi indeks ke-13, zoom.us indeks ke-13, lalu 14 travelco.com. Oke. Dan mana yang lebih mudah di delete? Dari segi delete-nya, open hashing lebih unggul karena dia hanya mengubah pointernya pada linked list. Jadi pointernya hanya ditujukan pada satu node saja, dan node lain itu dia tidak terganggu. Dan pada closed hashingnya, sementara pada closed hashing, slot nggak bisa langsung dikosongkan karena dia akan memutus probing chain, sehingga harus dia menggunakan tombstone, yang mana tombstone ini dia menumpuk dan memperlambat operasi point sharing waktu. Seperti itu. Oke, jadi demikian presentasi dan penjelasan saya mengenai praktikum 14 itu mengenai stable exercise. Sekian dan terima kasih.